yang kita pelajari adalah sistem linier, ya. Jadi sistem linier, karena dia sistem linier, maka dia akan mempunyai sifat-sifat superposisi. Ya. Nah, sifat-sifat superposisi ini akan terdiri dari sifat additivity maupun homogeneity. Nah, karena sistem kita itu linier, maka suatu keluaran gitu ya, jadi suatu respons sistem itu bisa kita pandang sebagai penjumlahan atas beberapa komponen respon. Ya. Jadi dalam satu sistem itu yang mempengaruhi respon sistem atau keluaran sistem itu bisa beberapa hal. Nah, karena sistem kita linier, maka kita bisa anggap bahwa satu komponen masukan itu akan menghasilkan satu respon keluaran. Satu komponen masukan yang lain akan menghasilkan komponen respon keluaran yang lain. Nah, karena sistemnya linier, maka jika masukannya itu dua komponen tadi, maka di keluaran juga hanyalah sama dengan hasil penjumlahan atas respon masing-masing komponen tadi. Nah, kalau kemarin yang kita bahas adalah yang masuk di materi UTS, respon sistem, ya, atau keluaran sistem yang disebut dengan zero input respon, ya. Jadi respon sistem yang tidak disebabkan oleh sinyal masukan, ya. Zero input, jadi masukan itu kita anggap nol. Ya. Nah, apa bisa, ya. Untuk sistem-sistem yang memang dia itu mempunyai sifat menyimpan energi, ya, maka kalau sistem itu kita on, ya, dan sinyal masukan masih nol, tetapi dia sudah on, dalam arti kalau rangkaian listrik ya berarti sudah ada loop tertutup, maka energi yang tersimpan tadi akan keluar, ya, akan menghasilkan respon tertentu. Nah, ini yang kita sebut sebagai zero input respon atau respon masukan nol, yang itu adanya di materi sebelum UTS kemarin. Ya. Kemudian respon yang lain apa? Respon yang lain adalah respon yang disebabkan oleh sinyal masukan. Nah, sebenarnya secara lengkap respon itu ya disebabkan oleh dua hal tadi. Pertama oleh adanya energi yang mungkin tersimpan dan kemudian oleh adanya sinyal masukan. Ya. Nah, energi yang tersimpan tadi, ya, umumnya itu tidak kekal, ya, dia akan lama-lama habis, ya, dia akan makin lama makin habis. Kenapa, ya, dipakai, ya. Nah, sehingga kalau dalam reality mungkin kalau alat ukur kita bisa memperlihatkan besaran nilai dengan sangat teliti di awal-awal pengukuran, gitu ya, di awal-awal pengukuran kita akan melihat satu respon yang melonjak sedikit, gitu ya, atau berkurang sedikit, gitu ya. Jadi respon itu akan muncul, ya, beberapa saat, disebut sebagai transient respon, dan kemudian ketika kondisi sudah steady, ya, sudah dalam waktu yang T tak terhingga atau T yang sudah besar, ya, sudah mencapai nilai steady-nya, maka respon kita akan sudah stabil, ya, sudah seperti itu, ya. Jadi lonjakan yang terlihat tadi itu sudah tidak ada. Itu berarti energi yang tersimpan yang berkontribusi kepada respon keluaran itu sudah hilang, ya, sudah habis. Nah, itu untuk sistem-sistem yang stabil. Oke. Sehingga kita perlu tahu respon masukan nol itu seperti apa, ya, kemarin kita sudah pelajari. Nah, kemudian respon yang komponen respon yang kedua adalah respon yang hanya semata-mata disebabkan oleh sinyal masukan saja, ya, atau istilahnya zero state respon. Jadi yang respon yang disebabkan oleh energi yang tersimpan tadi itu kita tidak anggap dulu, kita tidak itu, ya. Yang kita lihat adalah yang semata-mata oleh sinyal masukan.
Nah, nanti respon lengkapnya kita jumlahkan ya. Respon yang zero input respon dan respon yang disebabkan oleh sinyal masukan. Nah, dalam mencari respon yang disebabkan oleh sinyal masukan, itu kita perlu tahu salah satu karakteristik dari sistem yang disebut dengan respon impuls sistem. Ya, jadi respon impuls sistem itu adalah respon terhadap sinyal masukan khusus, ya, di mana sinyal masukannya adalah sinyal impuls. Ya, jadi kalau sinyalnya impuls, responnya seperti apa? Nah, ini merupakan salah satu karakteristik dari suatu sistem linier. Oke, kenapa ya? Kenapa kita perlu tahu respon impuls itu apa? Ya. Oke, dasar pemikirannya adalah karena secara teoritis ya, semua sinyal itu bisa direpresentasikan, gitu ya, bisa ditentukan atau bisa direpresentasikan dengan yang disebut dengan penjumlahan ya. Penjumlahan sinyal-sinyal impuls yang mengalami operasi matematis ya. Jadi sinyal impuls yang digeser, sinyal impuls yang dikalikan dengan konstanta dan seterusnya ya. Itu kita jumlahkan sehingga kita dapatkan sinyal kita. Jadi karena semua sinyal bisa direpresentasikan sebagai hasil penjumlahan sinyal-sinyal impuls yang mengalami operasi matematis ya, maka gitu ya, maka respon sistem terhadap sinyal, ya, apapun bentuk masukannya, itu bisa ditentukan. Oke. Nah, di sini diperlihatkan, kelihatan ya? Ya, ya. Jadi ini memperlihatkan contoh sinyal impuls ya, gambar 41, ini sinyal impuls, ya, jadi satu sinyal yang besarnya tidak terhingga atau besarnya tinggi sekali gitu ya. Kemudian tetapi hanya sesaat ya. Jadi dia hanya muncul pada saat T sama dengan 0. Nah, tentunya ini akan sulit ya kalau kita menggunakan sinyal ini, maka kita gunakan sinyal pendekatannya. Jadi semacam sinyal yang kotak gitu ya, sinyal kotak dengan durasi yang pendek ya. Delta T-nya itu pendek ya, mendekati 0 ya. Nah, ini adalah yang B, ini adalah gambar pendekatan sinyal impuls ya, pendekatannya. Nah, kemudian yang C, ini adalah sinyal impuls yang digeser ke kanan ya, dengan pergeseran waktu sebesar T besar ini ya, sehingga rumusnya menjadi delta T min T besar. Dan kemudian tidak hanya digeser, tetapi tingginya juga disesuaikan ya. Tingginya adalah sebesar A. Ya, sehingga sinyal yang C ini adalah sinyal impuls yang digeser sebesar T, besar satuan waktu, dan amplitudenya dikalikan dengan A. Nah, sekarang perhatikan pada gambar 4.2 ya, pada gambar 4.2 yang sebelah kanan ini, misalkan ada sinyal yang bentuknya tidak beraturan ya. Jadi yang kayak cacing ini sinyalnya ya. Oke, ini adalah suatu sinyal. Sinyal ini kita bisa pandang sebagai hasil penjumlahan atas segmen-segmen sinyal ya. Nah, ini untuk penggambarannya kita perbesar ya segmen sinyalnya ya. Jadi dibagi menjadi segmen-segmen sinyal yang sama lebarnya ya, sama lebarnya. Oke, sinyal kotak seperti ini. Nah, sinyal yang kotak tadi ini kita pandang sebagai sinyal impuls ya yang mengalami operasi pergeseran dan juga perkalian dengan konstanta. Nah, perhatikan untuk sinyal fragmen sinyal yang abu-abu ini, ya, yang abu-abu ini. Sinyal yang abu-abu ini adalah merupakan sinyal impuls, ya. Kalau sinyal kotak tadi kita pandang sebagai impuls yang digeser sebesar T
ya, T-nya adalah N kali delta tau. Nah, apa delta tau? Delta tau itu ya lebarnya dari impuls tadi, ya. N itu ya deretan ke berapa, gitu ya. Oke. Jadi sinyal yang abu-abu ini adalah sinyal impuls, sehingga di sini ada delta dalam kurung T min N delta tau. Ya, ini adalah sinyal impuls yang digeser ke kanan sebesar N kali delta tau. Dan apa yang dirubah? Amplitudonya, ya. Jadi amplitudonya setinggi nilai sinyal Ft, ya, sinyal asli yang kayak cacing ini, ya. Ya. Jadi diganti setinggi nilai sinyal Ft pada saat T-nya di sini, ya. T sama dengan N kali delta tau. Nah, sehingga sinyal yang abu-abu ini bisa direpresentasikan secara matematis sebagai, nah, yang kiri ini adalah amplitudo sinyalnya, sinyal F kali N delta T, tau, gitu ya, saat ini, gitu ya, kemudian dikalikan delta tau, ya, ini adalah amplitudonya, yang dt min N sigma delta, delta dalam kurung T min N delta tau, ini adalah menunjukkan sinyal impuls yang digeser. Nah, di masing-masing segmen sinyal ini kita bisa representasikan dalam bentuk yang di atas. Misalkan sinyal yang pertama, ya, sinyal yang pertama yang sebelah kiri ini, maka dia akan sama dengan F dalam kurung delta tau, kalikan delta tau, delta, gitu ya, dalam kurung T min delta tau, ya, digeser sebesar itu. Kemudian misalkan segmen sinyal yang ke-10, ya, berarti N-nya 10 dan seterusnya. Nah, kita bisa lihat bahwa kalau saya jumlahkan, gitu ya, oke, saya jumlahkan masing-masing segmen-segmen sinyal tadi, ya, tentunya ini pendekatan, ya. Ini kita perbesar, jadi kalau lebih bagus ya berarti segmen sinyalnya sempit, gitu ya, sehingga saya bisa mendapatkan, saya jumlahkan segmen-segmen sinyal tadi, saya akan mendapatkan sinyal Ft yang bentuknya seperti cacing ini, gitu ya. Oke, sehingga dikatakan secara teori, sinyal itu sinyal apapun bentuknya dapat direpresentasikan dengan penjumlahan deretan impuls seperti ini. Ft sama dengan limit delta tau mendekati 0, ya. Tentunya semakin mendekati 0, maka akan semakin mendekati sinyal impuls. Sigma dari, ya, sigma dari penjumlahan segmen-segmen sinyal tadi, ya. Mulai dari N min tak terhingga, ya, kalau mulai dari kiri tak terhingga sampai ke N, ya, kanan yang tidak terhingga. Ya. Oke, jadi karena semua sinyal dalam teori ini bisa direpresentasikan dengan penjumlahan deretan impuls, maka kalau ada sistem, ada sinyal masukan, di mana kita tahu respon terhadap impuls sistem tadi, ya, atau respon impuls sistem, maka sinyal masukannya mau bentuknya seperti apa, kita bisa melihat responnya.